Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada Pak Hendra selaku PJMK dari kelas APD Teori. Kami dari kelompok terakhir dari kelas I2. Hari ini akan mempresentasikan hasil proyek UTS kami dengan judul paper Data Visualization to Explore the Country's Dataset for Pattern Creation. Di sini saya Prita Libra Kardin dengan NIM akhir 037 dan juga ada Arya Prasetya dengan NIM akhir 026. Mungkin untuk sedikit konteks, kami akan bahas sedikit untuk introduksi dari paper ini. Jadi, paper ini akan memvisualisasikan dataset dari berbagai negara untuk melihat apakah ada pola atau keterhubungan antara atribut-atribut dataset dengan GDP suatu negara. Selanjutnya, mungkin untuk overall bentuk datasetnya itu adalah bentuk Excel ya, bisa dilihat di sini, diambil dari Kaggle dan juga data dari Amerika Serikat dan World Factbook. Selanjutnya, dataset kami memiliki 20 atribut dengan 227 baris yang sudah kami presentasikan di minggu lalu. Selanjutnya, baik, jadi yang akan kami highlight di proyek UTS ini, yang pertama adalah kami akan membahas mengenai hipotesis yang dimasukkan ke dalam paper tersebut. Karena setelah eksplorasi lebih lanjut, kami menemui beberapa kekurangan dari paper tersebut. Pertama, ada beberapa hipotesis yang belum divisualisasikan secara tepat sehingga agak sulit untuk menarik informasi yang dimaksud dari papernya. Yang kedua, kesimpulan dari paper itu hadir tanpa visualisasi yang tepat. Misalnya, kesimpulan dari paper itu membahas mengenai korelasi antara penggunaan pemilik handphone dengan GDP, namun tidak ada visualisasinya di paper. Jadi kami juga akan membahas itu. Selanjutnya, setelah membahas mengenai hipotesis yang dimasukkan, kami melakukan eksplorasi lanjutan terhadap dataset yang ada. Selanjutnya, mungkin kita akan lanjut membahas mengenai proyek UTS kami. Ini adalah sedikit overview dari visualisasi yang dilakukan oleh Khan di dalam papernya. Ada sekurang-kurangnya 30 visualisasi yang tidak hanya membahas soal hipotesis yang beliau masukkan, tapi juga menggambarkan bentuk dataset, density, juga distribusi dari kondisi masing-masing negara. Baik. Oke, ini untuk lanjutan UTS. Kami akan langsung bahas melalui TabView. Kami sudah membuat dashboard untuk visualisasi yang kami lakukan. Baik, mungkin kita akan bahas dulu untuk hipotesis yang dimasukkan oleh Kan dari kedua literasi beliau. Em, kita di sini melihat ada scatter plot. Di sini ada 6 atribut yang dibahas. Satu lagi atribut yang kami masukkan adalah font untuk membuktikan kesimpulan yang dimasukkan dalam paper. Di sini untuk hipotesis pertama adalah GDP effects on birth rate. Jadi GDP mempengaruhi angka kelahiran. Kalau kita lihat grafik yang warna oranye di situ ada ya untuk sumbu X-nya adalah birth rate, sumbu X-nya GDP dan Y-nya adalah birth rate. Di sini terlihat bahwa ada garis tren eksponensial yang menunjukkan bahwasanya semakin tinggi faktor X, yaitu faktor GDP, maka menandakan bahwa nilai data akan meningkat secara eksponensial, artinya menghasilkan tumbuhan kelahiran yang lebih besar daripada GDP yang sebelumnya. Artinya di sini semakin tinggi GDP-nya, kecepatan kelahirannya juga, oh sorry, kecepatan kelahirannya menurun. Oke, di sini kita lihat eksponensialnya menurun, artinya semakin tinggi faktor X-nya, kecepatan kelahirannya menurun. Kemudian di hipotesis kedua, di sini disampaikan bahwasannya GDP affects death rate atau tingkat kematian. Di sini kita melihat hampir sama dengan birth rate, di mana garis tren eksponensialnya juga turun. Artinya faktor X atau faktor GDP itu kalau semakin tinggi, menandakan bahwasannya ada penurunan kecepatan dalam tingkat kematian dari suatu negara. Kemudian untuk metode ketiga, untuk GDP mempengaruhi infant mortality, ini bisa di scroll ke atas untuk infant mortality ini. Baik, oke. Jadi untuk infant mortality, area di sini menggunakan sumber Y sebagai infant mortality, dan XGDP, dan juga di sini kami menggunakan population, ya population untuk ukuran dari poin-poinnya yang ada di situ. Oke.
Dari hipotesis ketiga ini dilihat bahwa ada tren eksponensial yang menurun juga, yang artinya faktor X atau faktor GDP semakin tinggi faktornya, maka kecepatan untuk faktor Y atau kematian bayi itu juga menurun. Selanjutnya, menurun atau diperlambat. Untuk hipotesis keempat di sini ada efek GDP terhadap migrasi. Perlu diketahui bahwa migrasi dalam dataset kami itu memiliki definisi selisih antara jumlah orang yang masuk dan juga jumlah orang yang keluar. Yang artinya apabila nilai netnya minus, artinya dalam suatu negara itu lebih banyak orang yang keluar daripada orang yang masuk. Di sini kita bisa lihat bahwa ada tren yang walaupun tidak terlihat secara signifikan kemiringannya atau gradasinya, kita bisa lihat bahwasanya negara-negara dengan GDP yang rendah cenderung memiliki net migration yang rendah juga. Artinya em, lebih banyak orang yang keluar dari negaranya daripada negara yang masuk. Sementara itu, apabila kita bergeser ke sebelah kanan, kita lihat bahwa ada negara-negara yang net migration-nya di rata-rata atau di atas rata-rata, yang artinya di sini ada keseimbangan antara keluar masuk dan lebih banyak orang yang masuk dan menetap di negara tersebut. Untuk tes yang kelima adalah bagaimana literasi memberikan efek kepada GDP. Di sini kita lihat untuk literasi ya, untuk grafik yang berwarna merah muda. Kita lihat bahwa grafik eksponensi atau trennya itu meningkat. Artinya pada setiap peningkatan faktor GDP juga ada peningkatan kecepatan dalam em, tingkat literasi. Namun kita juga perlu lihat bahwasanya ketika GDP itu rendah, benar bahwasanya negara tersebut mungkin memiliki literasi yang tinggi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa GDP rendah juga memiliki literasi. Beberapa negara dengan GDP rendah juga punya literasi yang rendah. Sementara GDP yang tinggi pasti memiliki literasi yang tinggi. Selanjutnya untuk hipotesis keenam di paper yang terakhir adalah gimana kepadatan penduduk atau population density ini memberikan efek kepada GDP. Kita lihat di sini population density, grafik paling bawah yang berwarna coklat ya. Iya benar. Kita lihat bahwa ada garis tren yang meningkat, di mana artinya semakin tinggi GDP, maka population density-nya juga semakin besar. Namun kita juga bisa lihat di outlier seperti negara Singapura, Hong Kong, Gaza, itu kita perlu garis bawahi bahwa population density itu semakin tinggi juga dipengaruhi oleh areanya. Apabila areanya semakin kecil, populasi semakin banyak, maka padatannya akan semakin besar. Sementara apabila areanya luas, kemudian populasinya eh, juga besar, itu belum tentu bisa dianggap sebagai terlalu padat karena mungkin masih ada ruang-ruang tersisa. Begitu. Mungkin itu untuk hipotesis yang dimasukkan di paper terakhir bahwa eh, atribut yang signifikan memiliki dampak signifikan terhadap GDP itu hanya atribut yang sum. Namun di sini kami melihat bahwasanya mungkin bisa dicek untuk grafik yang warna biru. Ya, kami sudah coba untuk masukkan tren lain, tapi ternyata tidak ada tren dari hasil grafik itu. Namun di sini eh, kami melihat ada kecenderungan bahwa negara-negara dengan GDP yang rendah, seperti di pojok bawah, pojok kiri bawah itu, cenderung memiliki pengguna ponsel yang rendah juga. Namun semakin ke kanan, kami melihat ada sedikit peningkatan bahwa semakin tinggi GDP-nya, memungkinkan bahwa pengguna ponsel makin banyak, namun bukan berarti akan terus meningkat seperti itu karena kita lihat di Luxembourg pun di sini sebagai outlier mungkin penggunaan ponselnya juga tidak lebih tinggi dari United States padahal GDP-nya juga besar gitu. Mungkin untuk grafik-grafik selanjutnya saya serahkan kepada Arya. Selanjutnya yang pertama yang dibahas adalah kelanjutannya tadi. Di sini yang pertama, eh, di sini ada namanya grafik antara birth rate dan juga death rate, di mana kalau warnanya ini yang warna biru, merah, kuning ini menandakan infant mortality-nya atau tingkat kematian bayi di bawah 5 tahun. Di sini dapat kita lihat bahwa ada sekitar tiga klaster yang dibagi di sini, di mana yang warna biru ini kecenderungan infant mortality-nya rendah dan yang merah ini yang paling parah. Di sini dapat dilihat dia termasuk ada birth-nya tinggi, death rate-nya tinggi, namun juga uh, tingkat infant mortality-nya tinggi juga. Dan untuk selanjutnya yang di sebelah sini ini menjelaskan mengenai dibagi per region, di mana dapat kita lihat bahwa bahwasannya di sini yang warna hijau ini, di mana region sub-Saharan Afrika ini memiliki kecenderungan dengan tingkat birth rate yang lebih tinggi dan juga infant mortality yang lebih tinggi.
Meskipun di sini juga ada dari Asia, yaitu Afghanistan, tetapi dapat dilihat bahwa kebanyakan di sini ada negara dari sub-Saharan Afrika yang berwarna hijau. Dan untuk di bawah ini, untuk infant mortality dan GDP per kapita yang diasumsikan sebagai tingkat harapan hidup dari seseorang. Di sini dapat dilihat bahwa ada kecenderungan di mana semakin tinggi dari GDP-nya, maka infant mortality-nya cenderung rendah atau misalnya tingkat harapan untuk bayinya lebih tinggi daripada negara lain. Dan untuk ukuran lingkarannya sendiri ini menandakan jumlah populasi, di mana semakin besar tingkat lingkaran ini maka populasinya semakin banyak. Di sini dapat kita lihat di sini ada India, ada Cina yang termasuk besar dan ada Indonesia di antara Cina dan India. Dan juga yang paling di sini ada United States yang ukurannya hampir sama dengan Indonesia ini dengan GDP tinggi dan infant mortality-nya dengan rendah. Lalu hasil eksplorasi kami juga membawakan kami data di mana kami dapat mengetahui persebaran sektor-sektor untuk pendapatan mereka. Misal di sini ada tiga sektor utama yaitu industri, agriculture, dan juga service, di mana di sini kami bagi dua. Yang pertama adalah top 10 dari GDP tertinggi dan below atau bottom 10 dari GDP terendah. Di sini dapat uh, dilihat bahwasannya di sini ada Luxembourg sebagai negara dengan GDP tertinggi adalah pendapatannya kebanyakan atau mostly dari sekitar 80% dari service dan diikuti oleh yang lain di mana pada negara-negara dengan GDP tinggi kebanyakan pendapatan mereka didapatkan dari service maupun dari industri seperti ini negara Ireland ada 46% pendapatannya dari industri dan juga 49%-nya pendapatnya dari sektor service atau sektor jasa. Di sini untuk negara dengan 10 paling bawah GDP 10 di bawah ini dapat kita lihat bahwa warnanya cenderung hijau meskipun di sini ada di Gaza Strip di mana Gaza Strip ini pendapatannya masih kebanyakan dari sektor jasa tapi dapat kita lihat bahwa kebanyakan di sini sektor agrikulturnya lebih kuat daripada negara-negara dengan GDP tinggi. Di sini lebih kuat dan lebih menambahkan kontribusi lebih banyak ke negara tersebut dalam GDP. Dapat kita lihat bahwa negara Somalia ini 65% pendapatan GDP-nya didapat dari sektor agriculture. Di sini kami juga membagi per region, di mana di sini dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa untuk region di Northern America ini untuk sektornya kebanyakan service atau jasa dan pada negara-negara lain yang dibagi dengan region. Di sini dapat kita lihat juga di sini ada sub-Saharan Afrika di mana di sini ada 28%-nya masih agriculture dengan tingkat tertinggi. Dia di region dengan tingkat agrikultur tertinggi. Di sini juga ada persebaran dari GDP dari region tersebut. Ini kami sudah urutkan berdasarkan dengan rata-rata GDP tertinggi dari setiap regionnya. Di mana yang pertama ini ada Western Europe dengan rata-rata tertinggi, di mana di sini ada Luxembourg yang paling tinggi di luar Oxfordnya, dan juga di sini untuk mediannya ada di angka 27.000 GDP-nya di median. Di juga dan lalu disusul oleh negara di Northern Amerika atau Amerika Utara. Di sini ada Kanada, ada Amerika, dan juga ada Bermuda di sini. Lalu di sini ada Baltik dan yang paling rendah ada di Sub-Saharan Afrika di mana di sini box blocknya lebih kecil berarti persebaran GDP-nya di sana lebih rendah dan lebih kecil daripada. Dan untuk yang terakhir hasil dari beberapa parameter yang sudah kami tampilkan dan parameter yang tadi sudah dibahas di sini dapat dilihat ada pembagian tiga klaster. Di sini ada pembagian tiga klaster yang dibagi oleh Tableau di mana klaster pertama ini ada yang warnanya oranye, klaster kedua ada yang warnanya hijau dan klaster ketiga yang berwarna biru. Untuk parameternya sendiri dapat dilihat bahwa klaster ini dibagi dengan parameter birth rate, death rate, GDP, infant mortality, ilustrasi dan juga net immigration. Dan untuk seperti itu. Mungkin untuk kesimpulannya dapat saya kembalikan ke Britalia. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan, mungkin kita bisa kembali ke PPT. Dan saya juga akan bacakan kesimpulan di sini. Mostly kami akan membahas soal kesimpulan yang kami tarik dari hipotesis yang ada. Jadi untuk yang hipotesis pertama di sini,
Dari hasil eksplorasi kami kan menemukan bahwa pada hipotesis satu GDP mempengaruhi birth rate itu adalah benar dari grafik yang kami lihat bahwa garis tren eksponensial menunjukkan bahwa semakin tinggi GDP akan menghasilkan penurunan kelahiran per 1.000 orang yang lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya, yang artinya eksponensialnya menurun. Kemudian di hipotesis kedua, seperti yang mungkin sudah saya bahas juga, GDP mempengaruhi death rate itu juga benar karena sama seperti birth rate ini eksponensialnya juga turun turun yang artinya semakin tinggi GDP akan semakin menghasilkan penurunan angka kematian per 1.000 orang yang lebih cepat dibandingkan dengan sebelum. Baik, untuk hipotesis ketiga, di sini kami menemukan bahwa GDP mempengaruhi infant mortality juga benar. Mungkin ada hubungannya juga dengan death rate ya, sehingga kami melihat bahwa garis tren eksponensial menunjukkan bahwa semakin tinggi GDP-nya menghasilkan penurunan angka kematian bayi per 1.000 orang yang juga lebih cepat dari sebelumnya, yang artinya apabila GDP semakin tinggi, nilai tingkat kematian bayinya bisa kemungkinan besar lebih kecil. Di hipotesis keempat, GDP mempengaruhi migrasi juga benar. Karena dari hasil visualisasi ini, walaupun tadi kita lihat bahwa migrasinya itu sebenarnya tidak sesignifikan itu garis trennya, tapi kita bisa melihat bahwasanya dari nilai GDP ini, GDP rendah memiliki tingkat migrasi negatif, yang artinya lebih banyak orang yang keluar dari negara daripada eh, warga yang masuk ke negara itu. Sementara untuk GDP yang tinggi menunjukkan penduduk lebih banyak yang menetap atau yang keluar dan masuknya juga balance, jadi mereka ada di garis tren yang rata-rata. Kemudian di kesimpulan yang kelima, untuk GDP yang mempengaruhi literasi, atau literasi memiliki dampak terhadap GDP itu juga benar. Bahwa kami melihat bahwa ada garis tren eksponensial yang meningkat, ya, tidak seperti birth rate, death rate, dan income mortality. Di sini garis yang meningkat yang menunjukkan bahwa negara dengan GDP rendah, negara dengan GDP yang tinggi memiliki tingkat pertumbuhan literasi yang juga lebih cepat daripada GDP-GDP yang lebih rendah. Sini kita juga melihat bahwasanya negara dengan GDP rendah memiliki tingkat literasi bisa rendah bisa tinggi seperti yang kita lihat di grafiknya. Namun negara dengan GDP yang tinggi memiliki literasi yang tinggi. Mungkin hipotesis yang keenam, GDP mempengaruhi population density juga benar. Kita melihat bahwasanya ada tren garis yang memiliki korelasi positif antara GDP dan kepadatan penduduk, di mana semakin tinggi GDP, semakin tinggi pula kepadatan penduduknya, walaupun ada beberapa outlier yang bisa dianggap sebagai pengecualian. Oke, mungkin untuk kesimpulan terakhir, ini adalah tanggapan kami terhadap kesimpulan yang ada dalam paper. Kesimpulan dalam paper menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara atribut lain dan GDP, kecuali jumlah telepon per 1.000 orang itu adalah kami anggap salah karena setelah kami melakukan eksplorasi, ada banyak faktor, terutama faktor-faktor yang dibahas di hipotesis memiliki hubungan dengan GDP dan juga sebaliknya. Baik, mungkin sekian dari kami untuk proyek UTS AVD Teori I2 dari kelompok kami. Saya Pritali Brakardin dan rekan saya Arya Prasetya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.